Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badar Darso dengan NIM C1C021113 dari R12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQ NRCRS, dan PPT ini disusun oleh saya sendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu materi pertama adalah pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan terutang. Rekonsiliasi ini dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial, antara lain: satu, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua yaitu rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ketiga, wajib pajak melakukan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi berkurang penghasilan itu. Keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Yang kelima, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal ini dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Maka, sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak, tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, dan pada waktu mengisi SPT tahunan PPh, terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya atau pengurangan penghasilan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis koreksi fiskal. Jenis-jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal UU Nomor 10 Tahun 94 dan UU Nomor 17 Tahun 2000. Secara umum, terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu satu, beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Yang kedua yaitu beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang bersifat sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi. Baik, selanjutnya yaitu tentang teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan
beberapa cara, yaitu yang A, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang B, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang C yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya dan pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Kemudian yang D, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Format rekonsiliasi fiskal bisa dilihat di kotak sebelah kiri. Itu adalah contoh format rekonsiliasi fiskal. Kemudian yaitu selanjutnya adalah perbedaan yang dimasukkan sebagai koreksi positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada penurunan akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Kemudian yang B, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Sedangkan perbedaan yang diakui sebagai koreksi negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi dan suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal, bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. B, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Kemudian yang terakhir C, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.